Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Margiana dengan nomor induk mahasiswa 223707200227 dan nomor peserta PPG 20150174345. Asal kota dari Garut, akan membahas materi di kelas 5, tema 5, subtema ketiga, pembelajaran 1 mengenai ekosistem. Siap untuk mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan tahap kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Nah, belajar di rumah, walaupun masih dalam masa pandemi ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan untuk dipimpin oleh Ananda Helmi. Silakan Helmi untuk berdoa. Duduk siap. Sudah belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ananda Helmi sudah memimpin doanya. Nah, Bapak hanya mengingatkan kembali ya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini jangan lupa selalu menjaga kebersihan kita. Nah, agar kita terhindar dari penyakit dan virus-virus yang berbahaya ya, dengan cara masih ingat kan, dengan cara menjaga protokol kesehatan. Yang pertama harus menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga rajin mencuci tangan setelah beraktivitas ya. Jangan lupa untuk mengisi absensi yang Bapak sudah kirim melalui WA group ya, nanti diisi link absennya, jangan lupa. Nah, kemudian Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang telah hadir pada kegiatan Zoom meeting kali ini. Ya, walaupun tidak semuanya bisa hadir, alhamdulillah kalian bisa hadir dalam acara kegiatan Zoom meeting hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, agar kita semangat nasionalisme kita bisa tumbuh dan bisa semangat lagi ya dalam belajarnya. Nah, untuk itu mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kita nyanyi ya. Bapak pimpin ya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Berdiri ibuku, Indonesia kebangsaan-kebangsaaanku, bangsa air. Untuk selanjutnya, masih ingat tidak pembelajaran pada minggu lalu? Kita sudah belajar mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya, tentang ekosistem. Nah, Bapak mau tanya lagi pembelajaran yang minggu kemarin. Nah, Bapak coba akan share screen terlebih dahulu ya. Bapak punya gambar nih. Masih ingat tidak gambar ini?
Sebentar ya. Ada 3 buah gambar ya. Gambar yang pertama adalah gambar kupu-kupu dengan bunga. Kemudian yang gambar yang kedua adalah itu tanaman tali putri ya, yang kuning. Masih ingat kemarin ya? Kemudian ada ikan paus. Ini ditempeli oleh ikan remora. Nah, coba Bapak mau tanya nih. Masih ingat? Nah, coba nih. Nah, bagaimana hubungan dari simbiosis kedua makhluk hidup tersebut? Nah, coba gambar yang pertama terlebih dahulu. Coba dijawab oleh Ananda Salwa. Coba gambar 1 itu simbiosis apa ya? Simbiosis mutualisme. Nah, betul ya, masih ingat ya, simbiosis mutualisme. Kemudian, apakah menurut kalian jika salah satu komponen ekosistem tersebut punah, apakah akan berpengaruh terhadap komponen yang lain? Iya pernah. Iya. Iya berpengaruh. Ya, berpengaruh ya. Iya pernah. Jadi, kalau salah satu komponen dari ekosistem tersebut punah, akan mengganggu ekosistem yang lain. Nah, sebetulnya menurut kalian siapa sih penyebab utama rusaknya ekosistem itu? Yo, semuanya. Manusia. Ya, manusia. Nah, manusia teh adalah faktor yang bisa membuat ekosistem menjadi punah atau menjadi rusak. Oleh karena itu, pada pembelajaran kali ini kita akan mencoba belajar mengenai tentang keseimbangan ekosistem ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita memasuki tema yang kelima mengenai ekosistem. Kemudian masuk ke subtema yang ketiga, ini subtema yang baru ya, mengenai keseimbangan ekosistem. Kemudian masuk ke pembelajaran pertama. Di sana ada muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan dalam media PowerPoint, peserta didik mampu menelaah paragraf pada teks non-fiksi secara tepat. Yang kedua, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan dalam media PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi secara lengkap. Kemudian, ya, dan yang terakhir, nanti dengan kegiatan berkreasi, peserta didik mampu membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Masih semangat ya? Semangat. Bagus, semangat ya. Masih. Nah, Bapak punya sebuah teks nih, punya sebuah teks ya. Nah, kalian bisa membacanya. Nah, Bapak juga sudah membagikan teks tersebut berupa bahan ajar yang dikirim lewat grup WhatsApp ya. Kalian tinggal membacanya untuk mempelajarinya lebih dalam. Nah, untuk hari ini kalian baca dari tampilan Zoom kali ini ya. Judulnya adalah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ada yang mau membacakan? Coba Pak Dia mau membacakan? Mau. Ya, coba. Silakan dibaca. Yang lain mendengarkan, jangan ikut membaca juga dalam hati. Simak baik-baik teksnya. Silakan Pak Dia. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem.
Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivor. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivor. Iya, terima kasih ya Ananda. Pak Dia bagus ya membacanya. Setiap komponen yang ada di jaring-jaring makanan saling memengaruhi satu dengan yang lain. Ya, bagus ya. Pintar. Terima kasih yang sudah membacakan teks tersebut. Nah, kalian juga di rumah harus rajin membaca ya agar menambah ilmu pengetahuan kalian ya dan juga melatih cara membaca kalian ya agar cepat dalam membaca, kemudian ilmunya bertambah karena dengan membaca adalah cara untuk mendapatkan ilmu yang paling mudah ya. Maka rajinlah membaca di rumah. Ya. Nah, terima kasih kepada yang sudah membacakan. Nah, berikutnya dari teks tersebut Bapak mau tanya nih. Coba apa sih yang dimaksud dengan energi? Ya, coba siapa yang bisa? Apa yang dimaksud dengan energi? Ada yang mau jawab? Sesuatu yang dibutuhkan makhluk hidup. Nah, yang ketiga, coba bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Coba Ananda Padia, bagaimana makhluk hidup memperoleh energi? Membuat makanan atau mencari makan. Nah, bisa ya. Nah, jadi untuk mendapatkan energi, makhluk hidup harus mencari makan. Sekarang yang keempat. Nah, apakah yang dimaksud dengan hubungan antar produsen dan konsumen? Nah, Ananda Rizka coba. Nomor 4, ayo. Hubungan antara produsen dan konsumen, coba. Produsen membuat makanan, konsumen yang tidak bisa membuat makanan. Oh ya, betul ya. Betul, bagus. Jadi produsen itu yang bikin makanan. Nah, jadi yang membuat makanan, produsen. Nah, kemudian dari setelah membuat makanan, nah makanan tersebut dimakan oleh konsumen. Sehingga konsumen tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi konsumen itu memerlukan produsen untuk mengisi energinya. Ya, bagus ya. Terakhir, nah, pernahkah kamu mendengar tentang komponen biotik dan abiotik? Pernah mendengar kan? Kemarin sudah ya, hampir dibahas ya. Masih ingat? Coba Nah, masih ingat. Ananda Padia coba. Biotik apa Ananda Padia? Biotik adalah benda yang hidup. Nah, benda hidup boleh. Contohnya apa? Kalau biotik, benda hidup berarti makhluk hidup. Makhluk hidup ya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Kalau abiotik yang bagaimana? Benda mati. Benda mati. Contohnya apa coba? Masih ingat contoh yang kemarin? Air. Terus? Tanah. Bagus. Terus? Yang kita hirup apa? Kita bernapas. Udara.
Udara. Terus yang menerangi bumi. Cahaya. Tuh, 100 ya. Cahaya, bagus sekali ya. Jadi ada tanah, ada air, ada udara, ada cahaya. Nah, itu merupakan komponen abiotik. Dan biotik ya, sudah pintar ya, sudah bisa. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami dari materi tersebut ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari teks tersebut, nah coba kalian cari kosakata baru atau yang belum pernah kalian dengar atau yang ini aneh, ada kosakata baru nih di tulisannya, di teksnya. Nah, coba kalian cari kosakatanya, kemudian tulis di dalam buku catatan, kemudian cari artinya dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, gunakan kosakata untuk menyusun kalimat. Nah, kalian tulis di dalam buku. Coba sekarang ya, Bapak beri waktu 1 menit saja. Cari satu kata. Cari satu kata saja. Ya, cari satu kata. Nanti kita sama-sama mencari di kamus bahasa Indonesia. Nah, bisa secara online ya. Kalau tidak punya kamus bisa ya, secara Google. Nanti Bapak tunjukkan caranya, cara mencari arti sebuah kata dalam Google. Coba ya. Coba cari satu kata dari teks tadi. Coba cari satu kata. Ya, siapa yang sudah menemukan? Predator. Nah, siapa itu barusan? Pak Dia ya? Iya. Ya, Pak Dia ya. Bagus, predator. Nah, kita coba cari apa arti kata predator. Nah, caranya kalian bisa membuka Google ya. Caranya seperti ini. Caranya buka Google, kemudian ketik KBBI Bahasa Indonesia ya. Nah, KBBI Bahasa Indonesia Online. Caranya seperti ini ya. Nah, ada kata di sini KBBI daring. Nah, kalian bisa klik. Kemudian nah di sini tuliskan kata predator. Kemudian kalian enter atau cari. Nah, di sini ada artinya. Nah, predator adalah binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain. Nah, seperti itu. Nah, jadi tugas di rumah kalian nanti cari kata yang baru, kemudian cari artinya. Jadi cari kata yang kalian tidak mengerti, kemudian cari artinya di sini. Bisa secara online, atau bagi yang punya kamus, nah bisa lihat kamus KBBI. Ya, kamus Bahasa Indonesia. Nah, kalau ada yang mau beli, bisa beli di toko buku. Kalau tidak punya uang, bisa kalian menggunakan KBBI kemendikbud.go.id. Nanti Bapak kasih linknya kalau mau mencari kosakata. Ya. Nah, jadi tugas kalian di rumah nanti bikin atau cari kosakata yang baru, kemudian cari artinya, kemudian buat dalam sebuah kalimat. Nanti hasilnya dikirim seperti biasa melalui grup WA atau langsung ke WA ke nomor Bapak boleh ya. Kemudian yang berikutnya, nah terus setelah mencari kosakata baru, kalian harus membuat mind map atau peta pikiran ya. Nah, seperti bagan seperti ini. Nah, dari rantai makanan tadi kan ada 3 buah paragraf. Cari pokok pikiran utamanya, kemudian masukkan ke dalam mind map atau peta pikiran. Nah, gambarnya seperti ini, bisa kalian variasi lagi, bisa ya pakai aplikasi yang lain boleh ya. Misalkan bisa ditulis di karton atau di kertas HVS. Kalau tidak ada boleh di buku tulis. Ya, kalian membuat peta pikiran atau mind map. Nah, dari teks yang kalian baca tadi. Ya, karena ada 3 buah paragraf, jadi kalian harus menemukan
ide pokok dari paragraf-paragraf tersebut. Kemudian Bapak punya video. Kita punya video mengenai rantai makanan. Nah, tolong kalian simak videonya. Ini cukup singkat videonya. Ya, Bapak punya 3 buah video. Ini video yang pertama ya, mengenai rantai makanan pada suatu ekosistem. Kalian bisa lihatnya. Bapak juga sudah mengirimkan video ini ke grup WhatsApp. Jadi kalian bisa nonton berkali-kali di grup WhatsApp kalau dirasa kurang mengerti. Sekarang kita coba dulu putarkan video yang pertama ya. Ada suaranya tidak? Rantai makanan pada suatu Ada. ekosistem. Ya, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Pendek ya. Hai teman-teman Smart Point, ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Selanjutnya, burung elang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Sudah tahu kan rantai makanan ekosistem? Sampai jumpa! Nah, masih ingat ya? Nah, coba Bapak mau tanya mengenai video yang barusan. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah bahas sebagian mengenai rantai makanan. Coba. Nah, dari rantai makanan yang ini. Ya, di sini ada padi, kemudian padinya dimakan tikus. Tikusnya dimakan ular, ularnya dimakan elang. Bapak coba nih mau ada gambar sedikit ya. Nah, ini padi. Nah, ini padi ya. Coba padi itu berperan sebagai apa? Ada yang tahu? Produsen. Ya, betul ya. Produsen. Bagus, pintar. Produsen. Ya, produsen itu yang membuat makanan. Ya, kemudian produsen ini atau padi ini dimakan oleh oleh apa? Oleh Tikus. tikus. Coba tikus itu berperan sebagai apa? Konsumen satu. Iya, sebagai konsumen ke-1. Karena yang pertama kali makan produsen disebutnya konsumen ke-1. Kemudian yang terakhir, nah setelah elang ini mati, kemudian akan diuraikan oleh apa ini? Ini apa namanya? Jamur. Oleh Jamur. Nah, jamur ini merupakan jenis pengurai ya. Karena elang mati, berubah menjadi bangkai, kemudian diuraikan oleh jamur. Selain jamur juga ada yang berfungsi sebagai pengurai yang lain, yaitu bakteri. Bangkai dari elang tersebut masuk ke dalam tanah, kemudian tanahnya menjadi subur kembali sehingga tanaman bisa tumbuh kembali. Jadi terus berputar. Ya, ini disebutnya rantai makan. Nah, misalkan nih ternyata ada manusia yang membasmi tikus. Nah, tikusnya dibasmi oleh petani. Wah, dibasmi atau punah. Ya. Apa yang akan terjadi pada ular? Coba siapa yang tahu? Jika tikusnya mati atau punah atau berkurang, apa yang terjadi pada ular? Ananda Salwa coba.
Kelaparan. Kelaparan ya, atau makanannya tidak ada. Nah, betul ya. Nah, kalau makanannya tidak ada, nanti lama kelamaan ular akan mati juga. Ya, ini akan mati. Ular akan mati. Nah, kemudian ular akan mati, kemudian elang juga lama kelamaan karena tidak ada makanan, elang juga bisa ikutan mati. Ya. Nah, kalau ini mati, nanti si padi ini nanti tidak bisa tumbuh subur. Kenapa? Karena salah satunya misalkan karena tadi dari bangkai bisa menyuburkan tanah, karena bangkainya tidak ada, padi pun akan mati, akan layu, akan berkurang. Ya, jadi dalam rantai makanan ini harus tetap seimbang, jadi harus ada, tidak boleh ada yang mati atau yang punah, sehingga dapat mengganggu pada ekosistem tersebut. Contohnya ini di sawah, nah, akan terjadi gangguan pada ekosistem sawah. Ya. Nah, kemudian Bapak punya video yang kedua ya. Nah, coba ini masih tentang mengenai Rantai makanan dan adalah video mengenai keseimbangan ekosistem. Ya. Perubahan jaring-jaring makanan. Kita sudah mengetahui bahwa jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem dapat berubah karena beberapa faktor. Sekarang, kita akan membuat skenario perubahan yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan. Mari kita simak penjelasan berikut, teman. Penebangan pohon secara sembarangan dapat menyebabkan perubahan jaring-jaring makanan, loh. Konsumen tingkat 1 seperti kambing yang biasanya bergantung pada pohon akan mencari sumber makanan lain, yakni rumput. Akibatnya, rumput lebih cepat habis karena menjadi satu-satunya sumber makanan konsumen. Kurang lebih cepat karena banyak yang memakan. Kalau rumputnya habis, nanti konsumen tingkat pertama seperti kambing, kelinci, tikus juga lama-kelamaan akan mati. Nah, ini sudah mati. Kalau sudah mati, kemudian serigala, ada kucing liar, burung hantu, ular itu mencari makannya bukan di hutan lagi, tapi mencari makan masuk ke pemukiman atau ke rumah-rumah warga. Makanya suka ada di berita ada hewan liar masuk pemukiman rumah penduduk ya. Kenapa? Karena mereka mencari makan. Karena di hutan sudah tidak ada makanan, sehingga mereka mencari makannya ke rumah-rumah penduduk. Ini akibat dari kurangnya keseimbangan antar ekosistem. Salah satunya adalah melalui perilaku manusia yang suka menebang pohon sembarangan. Ya. Nah, itulah beberapa video. Nah, kalian bisa mengisi LKPD ini, Bapak sudah kirimkan ke grup ya. Boleh ditulis ya, boleh di print, kalau punya printer bisa di print, boleh di print atau kalau yang tidak boleh disalin. Di sini juga sudah terdapat nama, kelas, tanggal, hari ya, kalian bisa isi identitasnya. Kemudian nah di sini ada langkah-langkah dan petunjuk penggunaan LKPD. Ya, tadi videonya juga Bapak sudah kirimkan melalui channel YouTube juga ada, kemudian di grup WhatsApp juga ada. Nanti kalian bisa tonton lagi. Nah, kemudian kalian mengisi soal di boleh ditulis ya, boleh ditulis, boleh di print. Kalau yang punya printer boleh di print. Nah, ini lembar kerja kalian, ini harus diisi oleh kalian. Ada 6 buah soal ya. Ada 6 buah soal kalian isi. Setelah diisi, nah nanti
nanti hasilnya bisa dikirim seperti biasa di grup WhatsApp atau langsung ke nomor Bapak. Langsung dikirim saja ya, kalau sudah beres. Nah, Bapak beri waktu sekarang 20 menit sampai 30 menit untuk mengisi ini. Silahkan keluar dulu dari Zoom meeting ini, nanti kita bertemu lagi setengah jam setelah kalian beres mengerjakan LKPD tersebut ya. Nanti kita bahas bersama 30 menit yang akan datang. Nanti Bapak tunggu ya. Nanti kalian masuk lagi ke Zoom meeting 30 menit yang akan datang. Nanti linknya Bapak kasih lagi. Nah, selamat belajar ya, tetap semangat. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Bapak tunggu ya 30 menit yang akan datang. Silakan untuk keluar terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah hadir kembali dalam Zoom kali ini ya. Tidak semuanya bisa hadir juga. Ada beberapa orang yang tidak bisa masuk ya. Tadi sudah nge-WA ke Bapak, katanya habis batu, ada yang habis kuota juga. Ya, tidak apa-apa. Nah, kita bahas mengenai LKPD yang sekarang ya. Tadi Bapak sudah membagikan LKPD. Coba tadi di sana ada gambar nomor 1 kita bahas ya. Gambar nomor 1. Bapak share screen dulu ya. Nah, kita bahas LKPD yang telah kalian kerjakan. Nah, coba nomor 1. Nah, coba Ananda Wardah, coba apa perbedaan antara gambar A dan gambar B? Coba, apa jawabannya? A itu merupakan rantai makanan, kalau gambar B merupakan jaring-jaring makanan. Kemudian nomor 2, siapa yang berperan sebagai produsen pada kedua gambar tersebut? Coba Ananda Rizka. Ananda Rizka, siapa yang berperan sebagai produsen? Tumbuhan. Tumbuhan. Nah, kenapa tumbuhan disebut produsen? Tumbuhan karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Ya, betul ya. Maka tumbuhan ini berperan sebagai produsen. Nah, sehingga dapat membuat makanan sendiri ya. Nah, jika kalian sudah mengisi nomor 2, berarti nomor 1-nya sudah bisa langsung kalian jawab ya. Mengapa tumbuhan itu disebut dengan produsen? Nah, karena makhluk tumbuhan bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ya, betul ya, pintar. Rizka mau, Ananda Rizka? Nomor 3, Ananda Rizka? Mau. Coba apa? Kalau tikusnya menurun, apa yang terjadi? Mau. Ya, apa jawabannya? Populasi elang dan ular akan menurun karena tikus merupakan mangsanya, sedangkan rumput sebagai produsen akan meningkat karena predatornya menurun. Ya, boleh saya, betul ya. Terima kasih, bagus. Jadi populasi ular dan elang bisa berkurang karena tikusnya menjadi berkurang atau mati, sehingga rumputnya akan sedikit bertambah karena predatornya atau pemakannya menjadi berkurang. Jadi rumputnya hanya dimakan belalang dan ulat saja ya. Nah, itu betul ya jawabannya ya, sudah benar, sudah bisa.
sudah paham kalian dalam materi rantai makanan ini. Nah, yang terakhir ini kalian harus menyusun jaring-jaring makanan. Nah, nanti Bapak lihat ya hasil gambarnya. Nah, boleh digambar, kalau yang susah digambar boleh dengan tulisan. Kalau yang bisa gambar boleh dengan gambar. Boleh dengan gambar, kalau yang sulit boleh dengan tulisannya saja, tidak apa-apa ya. Nah, Bapak juga sudah membuat atau sudah menyiapkan evaluasi. Ya, sudah membuat evaluasi berupa Google Form. Bapak juga sudah kirimkan melalui grup WhatsApp. Yang seperti apa? Yang seperti biasa kalian isi waktu mengisi ulangan harian. Nah, Bapak mau share screen ya, coba. Share screen. Nah, kalian coba nanti mengisi evaluasi tema 5 subtema 3 PB1 ya, seperti ini. Ya, kalian nanti isi nama jangan lupa, kemudian kelas. Nah, kemudian soal-soalnya diisi semua. Di sini ada 10 soal, 10 nomor. Kalian harus mengisi dengan benar ya. Nah, Bapak linknya sudah kirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Bapak tutup, apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tidak. Nah, tidak ada. Nah, kalau begitu ya. Nah, coba dari salah satu dari kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Silakan Ananda Salwa berikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini. Silakan. Untuk memahami sebuah teks non-fiksi, kita harus teliti dalam membaca dan menentukan pikiran utama pada setiap paragraf. Kemudian dalam sebuah ekosistem harus ada keseimbangan agar ekosistem bisa dijaga dengan Ya, bagus. Bagus. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita dalam menentukan ide pokok atau pikiran utama kita harus teliti dalam membaca, kemudian menentukan ide pokoknya agar kita mudah memahami bacaan yang kita baca ya. Kemudian yang berikutnya mengenai keseimbangan ekosistem ya. Jadi ekosistem itu harus seimbang. Jangan sampai ada salah satu komponen yang hilang atau yang rusak karena dapat mempengaruhi komponen yang lain. Ya. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya, dibereskan di rumah. Bapak tunggu hasil pekerjaan kalian. Selalu semangat, tetap semangat. Selalu menjaga kesehatan agar kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya ya. Kita tutup dengan membacakan doa. Sesudah belajar silahkan dipimpin oleh Ananda Padia. Coba silahkan siapkan untuk pulang ya, silahkan dipimpin doanya. Duduk siap. Sesudah belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dadah.